Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku solih-solihah, hari ini kita akan belajar konversi satuan waktu. Fokus kita nanti pada satuan waktu jam, menit, dan detik. Anak-anakku solih-solihah, ada 6 pedoman ilmu informasi utama yang harus kita tahu dan harus kita hafal untuk menyelesaikan tentang konversi satuan waktu. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Dan terakhir 1 detik sama dengan 1/3600 jam. 6 yang berada di dalam kotak berwarna hijau ini menjadi ilmu dasar yang harus kita ketahui dan hafal anak-anakku semua, supaya kita nanti mudah dalam menyelesaikan permasalahan tentang konversi satuan waktu. Untuk memudahkan dan supaya kita lebih paham, mari langsung ke contoh cara menyelesaikan soal yang berkaitan tentang konversi satuan waktu. Yang pertama, 3,5 jam titik-titik menit. Berarti kita harus mengubah atau mengkonversi satuan jam menjadi satuan menit. Kita tulis dulu 3,5. 1 jam dijadikan menit. 1 jam ada berapa menit? Anak-anakku solih-solihah di kotak biru itu 60 menit. Pinter. Berarti kita kalikan dengan 60 menit. Kemudian dihitung dengan perkalian susun. 3,5 dikali 60. Hasilnya adalah 210 menit. Berikutnya 3/4 jam sama dengan titik-titik detik. Berarti kita harus mengubah dari satuan jam menjadi detik. 3/4 kita tulis dulu, kemudian dikali 1 jam ada berapa detik? Pinter, 3.600 detik. Kemudian setelah bentuk ini kita hitung dengan sistem coret. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian 3.600 dibagi 4 sama dengan 900. Sehingga menjadi 3 dikali 900. Kita hitung dengan perkalian susun, hasilnya adalah 2.700 detik. Soal ketiga, 10 menit titik-titik jam. Kita harus mengkonversi dari satuan menit menjadi satuan jam. Kita tulis dulu 10, kemudian dikali 1 menit ada berapa jam? Ayo kita lihat yang berada di dalam kotak hijau. Informasi pentingnya harus kita ingat ya, 1 menit ada 1/60
jam. Berarti kita kalikan dengan 1/60 jam. Hasilnya 10/60 jam. Ini belum sederhana, belum ketemu hasil akhirnya, sehingga kalau bentuknya pecahan seperti ini bisa langsung kita sederhanakan. Masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1, kemudian 60 dibagi 10 hasilnya 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/6 jam. Berikutnya kita masih akan menyelesaikan contoh konversi satuan waktu. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 3 itu hanya dari satuan ke satuan yang lain. Kalau nomor 4 dan 5 nanti penjumlahan dan pengurangan. Ilmu utama, informasi utama akan Ustazah Wi tuliskan terus di bagian atas supaya anak-anakku solih-solihah semakin sering melihat akan segera hafal, akan semakin cepat untuk hafal. Latihan soal yang keempat, contoh keempat ya. 6,8 jam dikurangi 300 detik, titik-titik menit. Berarti tugas kita yang pertama mengkonversi dari jam menuju menit, yang kedua dari detik menjadi menit. Jadi kita mengerjakannya satu-satu ya nak. 6,8 kita tulis dulu dikali 1 jam ada berapa menit anak-anakku? 60. Benar, kita tulis dulu dikali 60. Kemudian dikurangi 300. Detik menjadi menit. 1 detik ada berapa menit anak-anakku solih-solihah? Pinter. 1/60. Berarti kita kalikan dengan 1/60 menit. Kemudian kita hitung satu-satu ya dari sebelah kiri dulu. 6,8 dikali 60 menit. Hitung dengan perkalian susun. 6,8 dikali 60 hasilnya adalah 408 menit. Kemudian dikurangi 300 dikali 1/60 menit. Itu hasilnya 300/60 atau 300 dibagi 60. Hasilnya adalah 5 menit. Kemudian kita pengurangan susun. Hasil akhirnya adalah 403 menit. Ilmu dasarnya Ustazah tunjukkan terus ya supaya cepat hafal. Kemudian soal berikutnya 2,4 jam ditambah 5 menit sama dengan titik-titik detik. Yang pertama 2,4 dikali 1 jam ada berapa detik anak-anakku? 3.600 dikali 3.600 detik ya. Kemudian ditambah 5 menit. Menit dijadikan detik. 1 menit ada 60 detik. Kita kalikan dengan 60 detik. Kita hitung dari ruas kiri dulu. 2,4 dikali 3.600 kita hitung dengan perkalian susun. 2,4 dikali 3.600 hasilnya adalah 8.640 detik. Kemudian kita jumlahkan dengan 5 dikali 60. 5 dikali 60 hasilnya adalah 300 detik. Kemudian kita total atau kita jumlah dengan penjumlahan bersusun. Hasilnya adalah 8.940 detik. Itulah tadi anak-anakku solih-solihah
cara untuk mengkonversi satuan waktu. Berikutnya, ini informasi utamanya Ustazah tunjukkan lagi. Kemudian untuk soal ke-6. Sekarang pukul 9 lebih 23 menit. Pukul berapakah 4,5 jam sebelumnya? Empat setengah jam itu sama dengan 4 jam 30 menit. Kalau penulisannya bisa ditulis 4,30. 4 jam lebih 30 menit. Kemudian sekarang pukul 9 lewat 23. Kemudian 4 lebih 30 menit. Pertanyaannya pukul berapakah 4,5 jam sebelumnya? Karena ada kata sebelumnya, berarti harus kita kurangi. Kalau nanti pertanyaannya pukul berapakah 4,5 jam setelahnya, berarti kalau setelahnya ditambah. Kalau sebelumnya dikurangi. Berarti kita kurangi. Kemudian mari kita lihat jamnya ada 9. Kemudian menitnya ada 23, dikurangi jamnya 4, kemudian menitnya 30. Dari situ kita bisa melihat bahwa karena 23 menit tidak bisa dikurangi 30 menit, jadi kita pinjam dulu 1 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Kemudian kita jumlahkan dari 23 menit tadi, kita tambah dulu dengan 60 menit. Hasilnya menjadi 83 menit. Yang jam awalnya 9, karena dipinjam 1 menjadi 8. Sehingga perhitungannya akan menjadi 8 lewat 83 menit. Karena sudah ditambah dengan 60 menit tadi ya. Kemudian 4 jam 30 menit. Kita kurangi. Kalau perhitungannya seperti ini, ya, perhitungannya ketika sudah seperti ini akan mudah bagi kita mengurangkan. 3 dikurangi 0, 3, 8 dikurangi 3, 5, 8 dikurangi 4, 4. Hasilnya 4,53. Jadi 4,5 jam sebelumnya adalah pukul 4 lewat 53 menit. Alhamdulillah anak-anakku solih-solihah, materi kita tentang konversi satuan jam, satuan waktu yang fokusnya jam sudah selesai. Semoga anak-anakku solih-solihah dimudahkan Allah untuk memahaminya. Anak-anakku solih-solihah, apabila anak-anakku solih-solihah masih mengalami kesulitan atau kurang paham, solih-solihah bisa melihat video ini, diputar kembali, kemudian latihan soal. Ada 5 soal yang Ustazah berikan. Tulis caranya di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Anak-anakku solih-solihah, semoga dimudahkan Allah ya, dan selalu semangat anak-anakku solih-solihah. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.